Bismillah, assalamualaikum. Mulai mendapat titik terang siapa yang mengirim guna-guna kepada Rian, sehingga 2 kali dia akan menikah selalu gagal. Ternyata dia disantet kawin mayat. Ini dia selengkapnya, bagian kelima. Tapi siapa yang mengirim benda itu, Mang? Tanya Rian. Atak Tunggal kemudian meletakkan tangannya di kepala Rian. Siapa yang kau lihat, nak? Tanya Atak Tunggal. Perempuan Binoy, ujar Rian terbata-bata. Kau diserang 7 dukun yang berbeda dan dengan santet yang berbeda pula. Sebenarnya ada 8, tapi yang pertama kali merusak pertahanan atau dinding tubuhmu itu sudah hilang. Kawin mayat, ujar Atak Tunggal. Kawin mayat? Tanya Rian. Ya, siapapun yang akan menikah denganmu akan menjadi mayat atau mati. Itulah yang disebut dengan kawin mayat, ujar Atak Tunggal. Tapi santet kawin mayat itu sudah hilang, nak. Tidak akan ada korban lainnya. Lalu 7 dukun yang sekarang bagaimana? 4 dukun itu tidak benar-benar ingin membunuhmu. Mereka hanya disuruh untuk membuatmu selalu sial dan dijauhi orang-orang. Mungkin itu kerjaan orang-orang yang iri padamu, nak. Jangan khawatir, mudah saja untuk membuangnya, ujar Atak Tunggal. Lalu 3 dukun lainnya, Mang? Yang 3 ini sama-sama ingin membunuhmu. Kau sering kan mendengar suara sangkalap kuyang? Rian mengangguk. Itulah pertandanya. 2 perempuan adalah dalangnya, dan yang satunya itu adalah dukun tua yang... Belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Atak Tunggal berteriak dengan marah menatap keluar rumah. Bangsat! Teriak Atak Tunggal seraya melompat keluar rumahnya. Mereka bertiga melihat banyak sosok anak kecil yang terbaring di tanah. Atak Tunggal menaburi sesuatu ke arah makhluk yang menyerupai anak kecil itu, dan sosok-sosok itu menghilang menjadi abu. Lalu dengan wajah marah Atak Tunggal masuk ke rumahnya. Banyak anak-anakku yang mati karena serangan dukun itu. Berani sekali dia menyerang kemari, ujar Atak Tunggal geram. Maaf, Mang, ini semua salahku, ujar Rian menunduk. Tidak, ini bukan salahmu, ujar Atak Tunggal seraya menepuk pundak Rian. Kalian tunggu di sini. Aku akan memerintahkan anak-anakku untuk lebih berjaga-jaga, karena dukun itu sepertinya sangat bernafsu untuk membunuhmu, ujar Atak Tunggal seraya melangkah keluar rumah. Keadaan di rumah itu menjadi tegang. Mai, jika aku mati di sini tolong jaga Inai, ujar Rian memeluk ayahnya. Ayahnya tak kuasa menahan tangis mendengar ucapan Rian. Jangan putus asa, Yan. Amang yakin kau bisa melewati semua ini. Amang juga yakin Atak Tunggal adalah perantara yang akan menyembuhkanmu, ujar ayahku. Benar yang dikatakan amangmu itu, Yan. Jangan putus harapan. Jalan hidupmu masih panjang, nak. Handai bisa digantikan, Amai rela menggantikanmu menanggung semua santet ini, ujar ayahnya Rian. Rian menggeleng. Apa yang Amang dan Amai katakan itu benar. Aku harus hidup, ujar Rian. Ayahku tersenyum ke arah Rian. Sesaat kemudian Atak Tunggal kembali masuk ke dalam rumah. Kau akan aman di dalam sini. Aku harus pergi dulu sebentar. Aku akan menemui dukun itu, ujar Atak Tunggal. Lalu setelah itu Atak Tunggal masuk ke dalam sebuah kamar. Ayahku, Rian, dan Amang Bujang saling berpandangan. Mereka menunggu hingga malam hari. Namun Atak Tunggal belum juga keluar dari kamarnya. Sepertinya sudah tengah malam, ujar ayahku. Iya, Mang, tapi kenapa Mang Atak belum keluar kamar juga ya? Ujar Rian cemas. Sesaat kemudian pintu kamar itu terbuka. Seketika mereka bertiga menoleh ke arah pintu itu. Terlihat Atang Bujang keluar dengan tubuh semboyongan sambil menenteng sesuatu. Kemudian Atak Tunggal melemparkan sesuatu itu ke dekat kaki Rian. Ini dukun yang sudah mengirim santet padamu, dan dia sudah menyuruh jin untuk menyetubuhi seorang gadis, dan darah manis dari gadis itu terus dihisap oleh sosok makhluk peliharaan dukun ini.
gadis itu sempat sembuh. Namun lagi-lagi dia terkena santet pilulang dari seorang wanita yang menyukaimu dan berakhir dengan kematian saat kau berencana menikahi gadis itu. Betul begitu bukan? Ujar Atak Tunggal, lalu mengambil kepala dukun itu dan menyerahkannya pada sosok Ontu Mintom itu. Rian mengangguk. Sekarang dukun itu sudah mati, tinggal 2 lagi. Apa kau ingin aku membunuh wanita bernama Binoy itu, nak? Ujar Atak Tunggal seraya menatap Rian. Rian berpikir sejenak. Dia harus mati secara perlahan, Mang. Dia harus merasakan sakitnya dan tersiksanya yang dulu. Harus. Ujar Rian menatap Atak Tunggal. Baiklah, anakku Ontu Mintom, kemarilah. Pergilah kalian ke rumah seorang perempuan. Di sana ada makanan lezat untuk kalian. Ujar Atak Tunggal seraya merebut kepala dukun itu dari tangan makhluk menyeramkan itu. Lalu makhluk-makhluk itu menghilang. Kau akan mendengar kabarnya nanti, nak. Dia akan merasakan sakit yang dirasakan almarhumah kekasihmu itu. Rian mengangguk. Kalian istirahatlah. Maaf, di rumahku ini tidak punya apa-apa, semisal seperti kasur dan bantal dan makanan. Ujar Atak Tunggal. Tidak apa-apa, tak. Kita sudah terbiasa seperti ini, sahut ayahku. Iya, Mang. Amang mau menolong saja. Aku sudah sangat berterima kasih. Rian, rupanya dari kau datang tadi, ada salah satu anakku yang memperhatikanmu. Sepertinya dia menyukaimu. Ujar Atak Tunggal menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. Rian merinding mendengar ucapan Atak Tunggal itu. Kemarilah, panggil Atak pada sesosok makhluk dengan mata yang menyala dalam kegelapan. Saat sosok itu mendekat, Rian berjalan mundur. Jangan takut, dia tidak akan menyakitimu, ujar Atak Tunggal. Sosok itu mendekati Atak Tunggal dengan kepala menunduk. Tunjukkan wajah cantikmu, nak, ujar Atak Bujang sembari menyibak rambut panjang makhluk itu. Kau kenal dengan wajah ini, nak? Rian mengangguk, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lipep, ujar Rian seraya mendekati makhluk itu. Kenapa dia ada di sini, Mang? Setiap siapapun yang tidak mati wajar, dan masih ada yang ingin dia sampaikan untuk orang-orang terkasihnya. Aku selalu bermimpi tentang mereka. Makanya saat kalian datang tadi, aku heran, kenapa ayahmu tidak pernah hadir di mimpiku? Padahal kalau dilihat dari penampakannya, sepertinya ayahmu juga arwah penasaran yang mati tidak wajar, ujar Atak Tunggal. Semua yang ada di sekitar sini atau yang kusebut anak, mereka sebagian berasal dari manusia yang mati tidak wajar. Aku mengumpulkan mereka di sini karena aku pun sebenarnya sangat kesepian. Aku merawat mereka dan menyayangi mereka sama seperti anak kandungku, ujar Atak Tunggal lagi. Dia tidak bisa pergi karena masih terganjal olehmu, nak. Jika kau menyayangi dia, kau harus ikhlaskan dia pergi, ujar Atak Tunggal. Aku minta maaf, tapi jujur saja aku masih selalu memikirkanmu. Aku sudah berusaha melupakanmu tapi tidak bisa. Tapi aku pun tidak ingin kau menjadi seperti ini. Aku akan mencoba mengikhlaskanmu. Aku ikhlaskan kepergianmu dan maafkanlah semua kesalahanku padamu semasa hidupmu dulu, ujar Rian dengan suara bergetar. Untuk terakhir kalinya dan untuk mengobati rinduku, izinkan aku untuk memelukmu, ujar Rian seraya memeluk makhluk itu. Sekarang kau bisa pergi dengan tenang, ujar Rian terisak. Makhluk itu kemudian menatap Atak Tunggal. Atak Tunggal mengangguk. Lalu makhluk itu perlahan-lahan menghilang. Bagus, sekarang tidurlah. Besok malam lagi kita lanjutkan, ujar Atak Tunggal. Keesokan harinya, saat Rian terbangun, dia melihat sosok makhluk berwujud anak kecil dengan lendir yang terus keluar dari mulutnya mengelilingi Rian. Seketika Rian berteriak kaget bercampur jijik. Atak Tunggal segera masuk ke dalam rumah. Jangan mengganggu dia, ujar Atak Tunggal pada makhluk-makhluk itu. Mereka segera berlarian meninggalkan Rian. Tidak usah takut, mereka menyukaimu. Kalau kau mau, kau boleh membawa salah satu di antara mereka,
ujar Atak Tunggal. Dengan cepat Rian menggeleng. "Kemana Mang Yansa dan Amaiku, Mang?" "Mereka di luar." Atak Tunggal mendekati Rian. "Aku akan mengambil benda itu dari tubuhmu. Apa kau siap?" Rian mengangguk. "Buka bajumu." Lalu Atak Tunggal menempelkan telapak tangannya pada punggung Rian, lengan, dan perutnya. Rasa sakit yang teramat sangat itu perlahan-lahan hilang saat benda-benda kiriman itu berhasil dikeluarkan. "Malam ini aku akan memandikanmu," ujar Atak Tunggal seraya melemparkan benda-benda itu pada kumpulan makhluk yang sudah menunggu itu. Rian bangun dari duduknya dan melangkah ke pintu rumah itu. Tak jauh dari sungai, terlihat Mang Bujang dan ayahku sedang memasak makanan, dikelilingi beberapa makhluk menyeramkan. Rian bergidik ngeri melihat pemandangan itu. Lalu Rian berbalik masuk, namun tiba-tiba Rian terlonjak karena kaget saat wajahnya hampir mencium wajah makhluk yang menyeramkan itu. Rian segera berlari keluar rumah, mendekati ayahku dan Mang Bujang. Anehnya, saat kaki Rian menginjak tanah, penglihatannya pada makhluk-makhluk menyeramkan itu tertutup. Rian menarik nafas lega. "Kau kenapa, Yan?" tanya Mang Bujang. "Tidak apa-apa," jawab Rian seraya tersenyum. "Aku mau mandi dulu, Mai. Nanti biar aku yang memasak," kata Rian. "Lebih baik kau memancing ikan saja, Yan. Amai kan tahu kalau aku memancing tidak pernah dapat ikan." "Dicoba saja dulu, Yan," sahut Atak Tunggal dari arah belakang mereka. Dengan terpaksa Rian menuruti perkataan ayahnya dan Atak Tunggal untuk memancing. Sesaat kemudian, setelah Rian mencari cacing untuk umpan, dia duduk di pinggir sungai. Beberapa menit saja baru dia duduk, tiba-tiba Rian kaget ketika umpan pancingnya disambar ikan. Setelah diangkat, Rian bertambah kaget saat berhasil mendapatkan ikan baung yang lumayan besar itu. Sementara Atak Tunggal tersenyum melihat Rian. Tidak berapa lama, Rian sudah mengumpulkan beberapa ikan baung, hasil dari pancingannya. "Aku tidak menyangka bisa mendapatkan ikan sebanyak ini." "Itu karena 4 gangguan yang selalu membuatmu mengalami kesialan itu sudah aku kembalikan kepada pengirimnya." "Mang, aku benar-benar berterima kasih atas semua kebaikan Amang padaku." "Aku tidak minta apa-apa, Yan. Cuma ada satu keinginanku, yaitu kau dan aku harus melakukan upacara kecil, bangkat kuitan padaku. Tapi itu pun kalau kau mau," ujar Atak Tunggal. Upacara bangkat kuitan adalah, jadi di sini tuh kalau misalkan kita sakit parah ya, terus ada dukun atau apalah ya yang mengobati kita, terus sakitnya hilang atau sembuh. Nah, wajib banget tuh kita ngadain upacara syukuran sekaligus bangkat kuitan, atau si dukun yang mengobati kita tadi kita angkat sebagai orang tua angkat maksudnya. Nah, itu sudah menjadi khasnya di sini di Kalimantan ya, tempat Om Ras selalu gitu. Ayahku aja banyak banget anak angkatnya. Adapun makanan-makanan atau sesaji yang digunakan untuk upacara bangkat kuitan itu merupakan nasi pulut atau nasi ketan, kemudian telur, lemang, dan untuk piduduknya beras, gula, kopi selengkapnya, bahan untuk di dapur, sarung dan baju. Dan di upacara itu biasanya dilakukan perjanjian agar kita selalu mengingat orang tua angkat kita itu. "Aku mau, Mang," jawab Rian cepat. "Ya sudah, sekarang kalau kalian ingin makan, makanlah. Biar nanti kita berangkat mencari perlengkapan untuk kau mandi nanti," ujar Atak Tunggal seraya menepuk bahu Rian. Mereka berempat pun berangkat mencari perlengkapan untuk Rian mandi malam nanti. Malam harinya, Rian disuruh bersiap-siap untuk mandi dan menyalin kaji penangkal santet itu. Rian memakai pakaian yang diberikan oleh Atak Tunggal. Saat Rian duduk di atas potongan bambu yang di bawah tanahnya sudah digali seperti kuburan, semua sosok makhluk-makhluk menyeramkan itu mengelilingi Rian dan Atak Tunggal. Sementara ayahku dan Mang Bujang menunggu di dalam rumah Atak Tunggal. Atak Tunggal mulai memandikan Rian. Saat air itu mengenai kepala Rian, rasanya sangat dingin, benar-benar dingin. Bahkan Rian menggigil kedinginan. Rian hampir tak bisa menahan rasa dingin yang teramat sangat itu. Sesaat kemudian,
Atak Tunggal kemudian menulis sesuatu, entah apa itu, di punggung Rian. Dan saat tulisan itu selesai, rasa dingin yang tadi menyerangnya berangsur-angsur hilang. "Apa kau rasakan? Apa yang kau rasakan, nak?" tanya Atak Tunggal. "Aku sudah merasa tidak dingin lagi." Atak Tunggal tersenyum. "Tubuhmu sudah bersih dari sisa-sisa panah itu. Sekarang berdirilah dan ganti pakaianmu dengan ini," ujar Atak Tunggal seraya menyerahkan pakaian untuk Rian. Rian bergegas mengganti pakaiannya dan mereka berdua masuk ke dalam rumah. "Sudah selesai, Tak?" tanya ayahku. "Tinggal menyalin kaji penangkal sandet saja." "Lebih baik sekarang kau menyalin kaji ini, nak." "Memangnya kaji seperti apa itu, Tak?" "Sanaman Bamarem," ujar Atak Tunggal. "Senaman Bamarem?" ulang ayahku. "Ya," jawab Atak Tunggal singkat. Rian dan Atak Tunggal masuk ke dalam sebuah kamar. "Rian, kaji ini merupakan kaji yang sangat berbahaya. Jika pali pantangnya kau langgar, nyawamu adalah taruhannya." "Pali pantangnya seperti apa, Mang?" Pertanyaan bagus. Ada 3 pali pantang yang tidak boleh dilanggar. Pertama, darah perawan. Artian darah perawan di sini adalah jangan pernah menyetubuhi seorang gadis tanpa ikatan pernikahan. Yang kedua, jangan pernah terlambat memberi makanan untuk ganan gaji itu. Dan yang ketiga, ini yang paling sulit, di hari-hari tertentu, Senin, Kamis, dan Jumat, kau harus menggendong ganan gaji itu di belakangmu, seperti menggendong tuyul, ujar Atak Tunggal. "Tapi kau akan kebal terhadap semua santet dan juga kebal terhadap senjata tajam. Tapi ingat, jangan pernah melanggar pantangannya. Jika kau sampai melanggar pali pantang itu, kau akan mati dan arwahmu tidak akan bisa kembali. Arwahmu akan menjadi tempat takjipen atau budak makhluk itu selamanya hingga hari kiamat tiba," ujar Atak Tunggal. Rian pun menelan ludahnya mendengar semua ucapan Atak Tunggal. Tubuhnya merinding. Aku rasa aku tidak akan sanggup dengan pali pantang itu, Mang. Terlalu sulit." "Hahaha, kau berbeda dari ayahmu. Nyalimu hanya sebesar kelingking," ujar Atak Tunggal. Lalu Atak Tunggal menyuruh Rian keluar karena Rian tidak bersedia menyalin kaji itu. "Bagaimana, Yan?" tanya ayahku. Rian menggeleng. "Syukurlah, Amang takut kau mau menyalin kaji itu, Yan," ujar ayahku sembari mengelus dada. "Mang, kalau boleh tahu, dari mana Amang tahu kalau ayahku memakai kaji kebal seperti itu?" "Karena pada masa itu, Yan, hanya aku dan ayahmu yang sanggup menerima segala pali pantang itu. Dan setelah itu, kami berpisah," ujar Atak Tunggal. "Makanya dari awal kalian datang, aku bertanya tentang sosok yang ada di sebelahmu itu. Karena aku sangat mengenal wajah sosok itu. Aku heran kenapa bisa ayahmu mati dan kenapa kaji itu hilang. Padahal ayahmu itu bersikap dingin terhadap perempuan. Dan untuk kedua pali pantang lainnya, aku tidak yakin ayahmu melanggarnya. Dia pun seperti enggan menemuiku kemari. Padahal aku bisa saja membantunya membalaskan dendam terhadap si pembunuhnya itu," ujar Atak Tunggal geram. Ayahku dan Amang Bujang saling bertatapan tidak mengerti. "Jadi kau mengenal almarhum Roni?" tanya ayahku akhirnya. "Ya," jawab Atak Tunggal. "Lalu kenapa kau tak memberitahukan aku, Tak?" tanya ayahku. "Karena kau tidak bertanya," jawab Atak Tunggal. Suasana di rumah itu menjadi hening. Keesokan harinya pagi-pagi sekali ayahku, Mang Bujang, dan Rian berpamitan untuk pulang. "Atak, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Hari ini kami ingin pamit pulang karena sudah cukup lama kami di sini," ujar ayahku. "Baiklah, hati-hati di jalan." "Mang, terima kasih banyak, Mang. Kebaikanmu tidak akan aku lupakan," ujar Rian seraya mencium tangan Atak Tunggal. "Sama-sama. Kapan-kapan jika kau ada waktu, berkunjunglah kemari lagi," ujar Atak Bujang seraya memeluk Rian. "Kami pamit dulu. Terima kasih banyak atas kebaikanmu pada anakku," ujar Amang Bujang. Atak Tunggal mengangguk. "Jaga dirimu, nak," ucap Atak Tunggal pada Rian. Rian mengangguk dan tersenyum.
Lalu mereka mulai mendayung perahu ces mereka ke tengah sungai. "Rian, ingat, kapan-kapan kemari lagi!" teriak Atak tunggal saat perahu ces itu akan melaju. "Iya, Atak," jawab Rian sembari melambai ke arah Atak Bujang. Singkat cerita, mereka sampai di desa ayahku. Rian dan Mang Bujang segera berpamitan pulang kepada ayah dan ibuku setelah mereka mengambil barang-barang mereka di rumah kami. Sepanjang perjalanan pulang, Rian terus memikirkan ibunya. Entah kenapa, dia sangat merindukannya. "Yan, kau memikirkan apa, nak?" tanya Mang Bujang. "Apa Inai sehat-sehat saja ya, Mai? Sudah lama kita meninggalkan Inai sendirian." Amang Bujang hanya tersenyum mendengar ucapan Rian. "Tinggal beberapa kilometer lagi kita akan sampai desa, Yan. Inaimu pasti senang mendengar kabar baik tentang kamu, nak," ujar Mang Bujang. Beberapa saat berlalu, Rian dan ayahnya sampai di rumah mereka. Terlihat Inai Suri sedang duduk di depan pintu. Dia segera berdiri melihat Rian dan ayahnya datang. "Kalian sudah pulang?" ucap Inai Suri tersenyum. "Inai sudah menyiapkan makanan untuk kalian berdua," ujar Inai Suri seraya memeluk Rian. "Bagaimana perjalanan kalian ke sana? Apakah Yansa ada? Kenapa kalian lama sekali?" tanya Inai Suri. Rian dan ayahnya pun menceritakan tentang semuanya pada Inai Suri. Inai Suri duduk mendengarkan cerita itu. "Nah, benar kan dugaan Inayan? Untung kamu cepat ke sana. Jika terlambat, Inai bisa kehilanganmu," ujar Inai Suri. "Kurang ajar sekali si Lati itu," umpat Inai Suri. "Biarkan saja, Nai. Mereka juga akan mendapat balasan yang setimpal." Tak terasa hari-hari berlalu. Siang itu Rian tengah duduk di dalam kamarnya. Tiba-tiba dari pintu kamar terdengar ketukan keras. "Yan, buka Yan," ujar Inai Suri. "Ada apa, Nai?" tanya Rian seraya membuka pintu kamarnya. "Itu Yan, ada perempuan di luar. Inai tidak mengenalnya," ujar Inai Suri. "Ah, paling juga itu orang gila, Nai," ujar Rian seraya keluar kamarnya dan berjalan keluar rumah. Saat sampai di depan pintu rumah, Rian tertegun melihat seorang perempuan dengan wajah pucat sedang menangis seraya menatap Rian. "Mau apa kau kemari, ha?" bentak Rian kasar. Rian, maafkan aku, Yan. Tolong maafkan aku. Aku mengaku salah padamu, Yan. Tolong maafkan aku," isak perempuan yang tak lain adalah Binoy. "Maaf tidak bisa menghidupkan kekasihku yang sudah mati karena ulahmu itu," bentak Rian. "Kau memang pantas menerima semua ini. Kau memang harus tahu bagaimana sakit dan tersiksanya Diang saat itu," teriak Rian marah. Perempuan itu sujud di kaki Rian. "Yan, maafkan aku. Tolong Yan, aku tidak mau mati. Tolong maafkan aku," isak Binoy sambil memeluk kaki Rian. Dengan kasar Rian menendang tubuh perempuan itu. "Rian, ada apa ini, Yan?" tanya Inai Suri seraya memegang tangan Rian. "Jangan begitu, Yan. Apa kau tidak lihat wajah perempuan itu pucat sekali?" ujar Inai Suri. "Kalau Inai ingin tahu dalam kematian Diang, Nai, Diang adalah perempuan iblis ini dalangnya, Nai," ujar Rian. Jadi dia ini perempuan yang kau ceritakan itu?" tanya Inai Suri. "Iya," jawab Rian singkat. Inai Suri mendekati perempuan itu dengan raut wajah tidak senang. "Tidak ada gunanya kamu di sini. Anakku tidak akan memaafkan kamu. Lebih baik kamu pergi sekarang juga dari sini," bentak Inai Suri seraya mendorong tubuh perempuan itu. Sementara Rian segera masuk ke rumahnya. Rian mengambil handphonenya dan mengirim pesan untuk teman-temannya di mes. Sesaat kemudian, HP Rian berdering. Totok menelponnya. "Halo Tok, siapa yang sudah memberikan alamatku pada Pinoy?" ujar Rian dengan nada marah. "Wah, nggak tahu Yan. Aku saja kaget pas baca SMS kamu. Kamu sekarang di mana?" "Lagi ngumpul di tempat kerja," jawab Totok. "Berikan teleponnya sama Wewen," suruh Rian. "Halian, kangen ya?" tanya Wewen seraya tertawa. "Wen, apa kamu yang memberikan alamat rumahku pada Binoy?" tanya Rian. Iya Yan, dia nangis-nangis kemarin. Katanya mau ketemu kamu, mau minta maaf. Jadi aku pikir gak apa-apa kan, niatnya baik,"
jawab Wewen. Rian menarik nafas panjang lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada teman-temannya lewat telepon. Gila, parah banget Yan ternyata, ujar Midun. Makanya lain kali kalau mau ngasih alamatku harus tanya dulu. Setidaknya kirim pesan SMS dulu, ujar Yan kesal. Iya Yan, nggak akan aku ulangi lagi. Maaf deh maaf, ujar Wewen merasa bersalah. Ingat ya, kalau dia mati di depan rumah aku, kalian semua yang harus tanggung jawab buat nguburin mayatnya, ujar Yan kesal seraya menutup telepon. Inaisuri masuk ke dalam kamar Yan. Perempuan itu tidak mau pergi Yan. Dia terus menunggumu di tanah, ujar Inaisuri. Biarkan saja Nai, jangan dihiraukan. Sebenarnya ibu tidak tega Yan. Bekas dia duduk tadi penuh darah Yan, ucap Inaisuri seraya mengelus punggung Rian. Dia yang meninggal dulu juga begitu Nai, bahkan lebih parah, kata Rian. Inaisuri menghela nafas. Dia maklum jika anak kesayangannya itu tidak mau memaafkan Binoy, karena memang perbuatan Binoy itu sudah merenggut nyawa kekasih Rian. Ya sudah nak, Inai mau ke warung dulu. Kunci pintunya dari luar saja Nai, ujar Rian, sembari merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sesaat kemudian Rian meraih jaket hitamnya yang dulu pernah dipakai oleh almarhumah Diang. Diang, aku sangat merindukanmu, gumam Rian seraya memeluk jaket itu. Tiba-tiba beberapa saat setelah ibunya pergi, ada keributan di depan rumah Rian. Yan, Yan, teriak beberapa orang warga di jendela kamar Rian. Kenapa? Ada apa? Itu ada perempuan di halaman rumahmu. Dia terluka Yan, ujar warga itu. Oh, ujar Yan acuh. Sepertinya dia mengenalmu Yan. Lebih baik kau temui dia. Kasihan wajahnya pucat sekali, ujar Pak RT. Itu bukan urusanku Pak, jawab Rian. Warga itu melangkah menjauhi jendela Rian. Dengan acuh Rian menutup jendela kamarnya dan kembali ke tempat tidur. Dasar perempuan iblis, umpat Rian kesal. Suara orang-orang di depan rumahnya sudah tidak ada lagi. Rian berjalan keluar kamar untuk memastikan apakah Binoy masih ada di halaman rumahnya atau sudah pergi. Aku lupa pintunya dikunci dari luar, ujar Rian segera berjalan ke arah kamarnya. Rian membuka jendelanya dan melompat turun. Syukurlah perempuan sundal itu sudah pergi, ujar Rian tersenyum. Yan, kamu ngapain di situ? Tanya Inaisuri sembari menepuk pundak Rian. Inai, ujar Rian kaget. Perempuan itu dibawa Pak RT ke rumahnya, ujar Inaisuri. Biar sajalah Nai, itu bukan urusan kita. Dia sekarat Yan, lebih baik kau tengok dia ke rumah RT. Tidak baik menyimpan dendam nak. Ina yakin dia pun akan sedih melihatmu begini, kata Inaisuri lagi. Rian menarik nafas panjang seraya menengadahkan kepalanya menatap langit. Baiklah, aku akan ke rumah Pak RT, ujar Rian. Lalu dengan tergesa-gesa Rian berjalan menuju rumah Pak RT yang berjarak 6 buah rumah dari rumah Rian. Sesampainya di depan pintu rumah Pak RT, Rian terperangah melihat darah membanjiri lantai rumah itu, dan terlihat seorang perempuan terbaring lemah menatap ke arah Rian. Ian, aku minta maaf padamu dan kekasihmu. Aku memang pantas menerima ini semua, ucap perempuan yang tak lain adalah Binoy itu dengan suara lemah. Rian mendekatinya. Aku sudah memaafkanmu, ujar Rian seraya membelai kepala perempuan itu. Sesaat setelah Rian memaafkan Binoy, perempuan itu menghembuskan nafas terakhirnya. Hati kecil Rian tidak tega melihat kejadian itu. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. 1 part lagi selesai teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya. Nantikan hanya di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.